Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIS 19-2. Pada pertemuan malam hari ini, kita masuk pada pertemuan yang ke-16 ya, di mana sebentar lagi nanti kelas TIS 19-2 ini akan melaksanakan ujian akhir semester. Oleh karena itu, saya berpesan bagi mahasiswa yang mungkin masih memiliki tanggungan untuk tugas-tugas ataupun ujian tengah semester yang mungkin belum sempat diikuti untuk segera menyelesaikannya sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Baiklah, untuk pertemuan pada malam hari ini mungkin tidak banyak materi yang akan saya sampaikan. Jadi di sini intinya saya akan mereview beberapa tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa kelas TIS 19-2 tentang fungsi loop. Nah, mungkin untuk mereview sedikit atau mengingatkan sedikit tentang apakah fungsi loop itu, ada baiknya kita lihat kembali untuk PPT-nya. Baik, jadi di sini ini kita langsung saja menuju ke penggunaan fungsi loop, di mana diingatkan kembali bahwa pengertian dari penggunaan fungsi loop ini merupakan salah satu alat kontrol yang digunakan untuk mengulang blok perintah sampai pada kondisi tertentu. Nah, proses pengulangan ini ada juga yang jumlahnya itu dapat dikendalikan, ya. Dan di sini tentunya melihat pada situasi kondisi perulangan tersebut. Kira-kira dia mengulang apa? Karena yang diulang di sini bisa saja berupa sebuah teks atau kalimat dan bisa saja berupa rumus gitu. Nah, kemudian untuk perulangan sendiri itu ada beberapa jenis. Jadi di sini ada perulangan do ya, di mana untuk perulangan do ini ada penggunaan istilah while dan until, di mana untuk while sendiri itu ada dua model. Jadi letak ataupun posisi while setelah do dan setelah loop. Kemudian untuk until sendiri itu letaknya setelah do dan setelah loop. Nah, kalau ditanya kira-kira apakah hasilnya berbeda? Tidak. Jadi meskipun Anda menggunakan jenis perulangan do dengan model while yang berbeda atau dengan model until yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Dengan catatan Anda memperhatikan batasan-batasan dalam membuat perulangan tersebut, sehingga nanti hasil yang akan dikeluarkan pun juga tidak akan berbeda jauh. Nah, untuk latihan yang pertama di sini, ini dicontohkan penggunaan do while ya. Nah, jadi di sini dimasukkan ada variabel angka, kemudian variabel angka ini memasukkan nilai dari pertanyaan berapa 5 kali 5 ke dalam input box. Nah, seandainya saya memasukkan angka 10, maka angka 10 tadi akan diuji. Apakah 10 tidak sama dengan 25? Ya. Nah, jika jawabannya ya, maka akan muncul pesan jawaban itu salah. Ya, karena 5 kali 5 yang betul itu 25. Nah, tapi di sini tadi diisinya 10. Apakah 10 tidak sama dengan 25? Ya, jawabannya. Maka akan muncul jawaban salah. Ulangi lagi, kita masukkan lagi untuk yang kedua kali angka berikutnya, misalkan ketemu 25, saya masukkan, loop diuji di sini. Apakah 25 tidak sama dengan 25? Tidak, ya jawabannya ya. Nah, di sini langsung muncul pesan Anda benar, ya. Nah, berikutnya untuk do loop while yang model berikutnya. Di sini juga sama, menggunakan rumus sama persis, cuman peletakan while saja itu yang berbeda. Kalau ini tadi while-nya di atas, sekarang ini while-nya di bawah.
Jadi ketika memahami program lah untuk latihan ini, memang sekali lagi Anda harus menggunakan logika ya. Jadi di sini ketika ditanya itu nanti sesuai enggak jawabannya. Jangan asal menjawab ya atau tidak seperti itu. Nah, contoh yang di sini misalkan kita jawab keliru lagi. Jawaban salah, ulangi lagi. Saya jawab benar, misal 25. Di sini ditanya, apakah 25 tidak sama dengan 25? Salah. Ya. Karena salah, maka dia akan menjalankan perintah yang di bawahnya. Karena loop itu akan terus dijalankan selama kondisi itu bernilai benar. Tetapi kalau salah, maka dia akan keluar dari loop ini dan mencetak jawaban Anda benar. Ya, jadi hati-hati dengan istilah ini. Jangan dibuat bingung ya, memang logikanya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada do until. Untuk do until juga sama. Cuman di sini ada batasan. Ya, untuk until-nya sendiri diberikan tanda sama dengan. Seandainya saya inputkan tadi di input box langsung angka 25, di sini ditanya, apakah 25 sama dengan 25? Ya. Ya. Kalau ya, maka langsung saja menjawab yang ini, jawaban Anda benar. Seperti itu. Demikian juga untuk loop until yang kedua. Loop until yang kedua ini untuk statementnya atau conditionnya itu ditaruh di bagian akhir. Ya, misalkan dimasukkan 25, maka do di sini ya dikerjakan. Misal saya kasih 10 dulu lah sama dengan tadi. Muncul jawaban salah, ulangi lagi. Saya jawab 25. Kemudian di sini dicek apakah 25 sama dengan 25. Jika ya langsung mencetak jawaban Anda benar. Tidak perlu mengulang karena kondisi sampai di sini itu sudah bernilai benar. Gitu. Nah, itu tadi untuk perulangan dengan do. Ada dua model dengan menggunakan while dan until. Kemudian masing-masing while dan until tadi memiliki dua model lagi. Nah, berikutnya kita masuk ke perulangan jenis yang kedua, yaitu perulangan for. Untuk perulangan for di sini, statement yang jumlah perulangan itu dapat ditentukan. Jadi, kita menggunakan sintak for counter sama dengan start to end. Ada start dan ada end-nya. Ya, ini yang tadi tidak kita temukan di perulangan do. Kemudian statement next. Nah, ini yang tahap kedua. Untuk sintak yang kedua itu ada tambahan increment. Nah, di sini dicontohkan, yaitu di sini ada for cacah sama dengan 1 to 5, ya. Kemudian dokumen.rect cacah titik br. Berarti nanti yang tercetak itu adalah angka 1 titik enter ke bawah. 2 titik enter ke bawah, 3 titik enter ke bawah, 4 titik enter ke bawah, 5 titik enter ke bawah, selesai. Ya, karena di sini permintaannya 1 to 5 seperti itu. Nah, berikutnya untuk contoh yang kedua itu ada proses increment, menyediakan bilangan dari 1 sampai 50 dengan step 2. Ya, jadi ada stepnya 2. Kemudian di sini nanti bilangan itu akan ditampilkan berjajar ke kanan dan ada spasi kosongnya. Itu efek dari perintah yang ada di sini. Nah, berikutnya ada latihan yang ketiga, yaitu for cacah sama dengan 1 to 5 itu untuk cacah 1. Kemudian 1 to 3 itu untuk cacah 2. Nah, di sini diminta untuk mencetak cacah 1, kemudian diakhiri titik. Berarti 1 titik. Kemudian cacah 2, 1. Kemudian ada lagi berikutnya ya tanda spasi di situ next. Cacah 1 titik 2. Cacah 1 titik 3. Ya, jadi ini dicetaknya per baris seperti ini.
logikanya ya. Nah, di sini untuk yang depan itu adalah bilangan cacah 1, untuk yang arahnya ke kanan, jadi yang kolom itu cacah 1, yang arah garis atau ke kanan ini adalah cacah 2-nya. Nah, itu tadi untuk contoh. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Kemarin tugasnya itu diminta memilih. Anda membuat skrip yang dapat menampilkan angka dari 1 sampai dengan 7 dengan ukuran font dari kecil ke besar seperti yang tampak pada tugas berikut ini. Nah, di sini kita lihat dulu untuk kelas TIS 19-2. Nah, di sini ini sudah ada beberapa yang menyerahkan tugas. Di sini ada 5 ya. Jadi ada Mbak Kansa, Mbak Francisca, Mas Kenny, Mas Susilo, dan Mbak Zahrotul Munfidah. Ini ada pesan buat Mbak Kansa, nanti usahakan menggunakan nama akunnya sendiri ya, jangan menggunakan akun yang lain. Jadi jelas untuk pemberian namanya. Nah, kemudian di sini akan saya bahas dulu yang pertama ini tugas dari Mbak Kansa. Kita tunggu dulu. Oke, untuk tugas berikut ini ditampilkan seperti ini ya. Jadi yang saya lihat di sini masih ada kekurangan dari tipe ya. Masih ada kekurangan dari tipenya. Jadi untuk tipenya itu ini hanya menggunakan program HTML biasa. Ya, jadi tipe atau jenis program belum ada. Ini langsung saya berikan nilai di sini. Untuk hasilnya seperti ini. Ya, kalau dilihat dengan contoh tadi, nah mintanya tugas kan seperti ini ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini untuk punyanya Mbak Kansa, kemudian yang berikutnya nih punyanya Mas Kenny. Oke, punyanya Mas Kenny seperti ini. Saya perbesar dulu. Oke, ini juga sama. Untuk yang PDF oke, berikutnya satu lagi ada Mbak Francisca.
Punyanya Mbak Francisca ini juga sama, meskipun mungkin secara capturing itu lebih baik ya di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya punyanya Mas Susilo Dwi Atmoko. Oke, di sini juga sama. Oke, dan yang terakhir ini punyanya Mbak Zahrotul Munfidah. Nah, ini yang saya suka. Cuma di sini, nah disendirikan ya hasil fontnya, terus fungsi loopnya. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Ada yang menurut saya paling bagus ini hasilnya punyanya Mbak Zahrotul Munfidah. Jadi Mbak Zahrotul ini betul-betul memperhatikan permintaan dari tugasnya. Sudah sesuai juga, sudah di capture mulai dari skrip sampai dengan ke hasil. Kemudian di sini juga komplit ada tipe skripnya juga, jadi tidak asal menggunakan skrip seperti itu ya, tetap ada ciri khas yang diperhatikan di sini. Dan saya suka sekali dengan tugasnya ini yang paling baik ya. Jadi kalau dilihat tadi dari kelas TIS 192 ini sudah ada 5 mahasiswa yang mendapatkan tugas. Mohon maaf kalau yang lain mungkin tadi sudah oke untuk tugasnya, cuman untuk tipe program seperti punyanya Mbak Zahrotul itu tidak kelihatan. Memang hasilnya sama, tapi untuk saya struktur program itu penting sekali. Jadi tipe itu harus kelihatan. Itu yang wajib ada ya kalau misalkan mengerjakan tugas dari saya. Nah, untuk selanjutnya bagi mahasiswa TIS 192 yang belum mengumpulkan tugas sampai sekarang, ini kalau saya perlihatkan dari struktur nilai yang ada ya. Nah, ini ada struktur nilai yang dikumpulkan oleh mahasiswa TIS 192 mulai dari responsi berupa kuis ataupun UTS sampai dengan tugas praktikum yang harus dikumpulkan. Ini sementara pendapatan nilai untuk kelas TIS 192 yang komplit sampai dengan detik ini itu ada Mbak Francisca Ningtyas ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada Mas Kenny Evni. Kemudian Mas Susilo Dwi Atmoko ya. Itu yang komplit. Sedangkan untuk yang lumayan ini kurang satu
Itu coba nanti ini dicek punyanya Mbak Zahrotul. Anda bisa cek kuis latihan loop ini Anda ikut atau tidak. Nanti kalau sudah tolong di-capture-kan komentarnya yang ada di YouTube, langsung dikirim ke saya sehingga saya bisa langsung memasukkan nilainya seperti itu. Nah, untuk masa Triadava ini sayang sekali baik tugas ataupun kuis Anda tidak pernah mengikuti sama sekali. Jadi saya mohon untuk lebih aktif ya untuk masa Triadava di sini. Mas Oksi juga demikian. Jadi sayang sekali kalau sampai Anda ketinggalan dengan kuis ataupun tugas yang sudah diberikan lewat kuliah online. Kemudian ini Mas Gilang juga saya lihat beberapa atau akhir-akhir ini kurang aktif. Jadi baik dari sisi kuis ataupun tugas ini malah belum mengumpulkan. Ini pasti lagi sibuk-sibuknya ya, tapi saya mohon tolong perhatikan kuliah Anda juga, apalagi sebentar lagi akan selesai. Jadi diusahakan jangan memiliki tanggungan. Ya, jangan memiliki tanggungan tidak mengumpulkan seperti itu. Kemudian Mbak Kansa ini kurang aktif dalam kuis, nanti bisa dicek dari sisi kuisnya, kemudian bisa dijabrikan ke saya kalau memang sudah menjawab seperti itu. Nah, berikutnya di sini yang perlu saya sampaikan untuk bahan ujian akhir semester nanti kita akan membahas sampai dengan fungsi loop di sini. Jadi kira-kira dari materi yang sudah saya berikan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk TIS 19.2. Jadi di sini mulai dari fungsi loop, kemudian penggunaan form ya, kemudian kondisi, array, variabel itu nanti bisa jadi menjadi salah satu bahan yang akan muncul pada ujian akhir semester. Nah, mungkin untuk saat ini yang perlu disiapkan dari sisi loop dulu. Untuk fungsi loop ini saya minta Anda memahami betul. Jika Anda sudah berlatih, bisa menjawab dengan benar, saya kira untuk hasil dari loopnya sendiri atau tugas atau ujian akhir semester nanti itu juga pasti bisa dikerjakan dengan mudah. Nah, ada satu hal yang perlu saya informasikan di sini untuk kelas TIS 19.2 bahwa dari sisi materi itu sebetulnya sudah saya kopikan semuanya mulai dari worksheet, kemudian PPT, tugas, video itu selalu ada di setiap pertemuan. Jadi bagi yang ketinggalan dan belum bisa menjawab kuis, nanti bisa melakukan cek melalui fasilitas Classroom yang Anda miliki. Kemudian untuk tugas sendiri memang di sini ada beberapa tugas nanti bisa dicek ya. Jadi tanggalnya berapa pada saat posting dan langsung dijawab serta dinilai pada saat itu dan ada temanya masing-masing. Nah, secara keanggotaan dari kelas TIS 19.2 ini ada 9 nama siswa yang masuk. Cuman di sini ada beberapa yang tidak aktif, khususnya untuk akun Biagi dan ya kayaknya hanya Biagi saja ini yang kurang aktif ya. Jadi di sini nanti minta tolong karena ini sudah diinformasikan juga mengenai pemetaan nilainya. Diharapkan bagi yang masih memiliki tanggungan untuk nilai-nilai baik itu tugas, kuis, ataupun ujian tengah semester untuk segera menghubungi saya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang perlu disiapkan lagi bahwa nanti untuk ujian akhir semester itu tetap praktikum seperti biasa. Saya hanya minta di-capture-kan untuk hasilnya dan di sini untuk hasil sendiri itu kita sudah terbiasa dengan format capture mulai dari pertama itu judul tema untuk ujian kali ini,
tentang apa, membuat apa, diikuti nama Anda. Kemudian yang kedua itu ada capture untuk script. Yang ketiga itu ada capture untuk hasil programnya. Nah, harapan saya dari format itu nanti dibikin menjadi bentuk PDF sehingga seragam semua ya bentuknya. Nah, kalau sudah maka nanti dari hasil itu seandainya nanti sudah Anda menyelesaikan ujian akhir semester, dimohon untuk cek dari nilai yang ada di Siakat ya. Dan jangan terlalu lama. Saya harap ya lebih dari 2 minggu setelah kita UAS itu nanti tolong dicek apakah nilai sudah keluar atau belum. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Sekali lagi tetap semangat, sesibuk apapun Anda bekerja, luangkanlah sedikit waktu untuk sekedar membuat tugas atau berlatih atau belajar karena memang Anda bekerja ini kan juga tujuannya untuk bisa membayar kuliah seperti itu ya. Jadi ada baiknya yang betul-betul bekerja untuk kuliah ini ya tugas-tugasnya tetap dikerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan sama sekali. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.